Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini, di hari ke-24 bulan Rabiul Awal yang mulia ini, kita ditakdirkan oleh Allah kembali berkumpul berjamaah, bersilaturahim, bermuajahah di langgar yang mulia ini. Mudah-mudahan belum lagi kita berdiri dari tempat ini, belum lagi kita pulihkan ke rumah kita, segala dosa dan kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga sidin, sahabat-sahabat sidin, zuriat-zuriat keturunan sidin, dan para pengikut-pengikut sidin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Maulidur Rasul rahimakumullah. Kalau kita kadakawa memperingati maulid Nabi saban detik, saban saat, saban jam, saban hari, peringatilah maulid Nabi seminggu sekali barang. Amunnya kadakawa juga kita seminggu sekali, barang sebulan sekali. Mun kadakawa juga barang setahun sekali. Mun kadakawa juga barang seumur sehidup sekali. Mun kadakawa juga mati aja udah. Kenapa bisa demikian? Karena memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wujud rasa terima kasih kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diadakannya rahmat lawan di kita. Ayo kita kupas sedikit mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan khusus dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masyhur sudah ayat ini. Kadang-kadang dari tua ataupun yang muda, bahkan anak-anak sudah hafal akan firman Allah ini. Tidaklah diutus engkau wahai Muhammad terkecuali menjadi rahmat. Ternyata rahmat alam semesta ini tidak lain itu adalah Nabi Muhammad. Ini kita renungkan baik-baik. Allah mengkhitab Nabi Muhammad itu jadi rahmat bagi Allah. Maka Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Andai bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Aku tidak ciptakan manusia, aku tidak ciptakan jin, aku tidak ciptakan malaikat, aku tidak ciptakan alam malakut, aku tidak ciptakan alam jabarut, aku tidak ciptakan alam-alam lainnya. Itu dikarenakan engkau wahai Muhammad. Maka disebutlah oleh para ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber segala kebaikan. Maka ini yang kita peringati maulidnya. Maka tidak berlebihan kita tidak berlebihan memuji Nabi Muhammad, mentakzimkan Nabi Muhammad, asal kita tahu asal usul segala alam semesta ini itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah menjadikan Rasulullah bukan dijadikan sebagai Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia mengenal akan Tuhan, agar manusia bisa berterima kasih kepada Tuhan. Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan yang mengurus sekalian alam semesta ini, Tuhan yang mengurus. Yang diurusnya bukan kita sebenarnya, yang diurusnya adalah kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di diri kita mengandung nur kekasihnya, di diri kita ada nur kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diurusi oleh Allah. Tadi Allah sudah menyatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Andai bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Kemudian kita kaitkan lagi dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu mu'ti wa ana qasim. Allah yang menciptakan rahmat, Allah yang memberi, tapi yang membagi-bagi itu adalah aku, kata Nabi.
Dari kalimat Nabi ini sangat jelas bagi kita. Kalau kita pengen dapat rahmat, kalau pengen dapat keberkahan dari Allah, mesti kita harus pandai berterima kasih kepada orang yang membagi-bagikan rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lain? Tidak ada lain dan tidak bukan, itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga itu adalah rahmat dari Allah. Maka kata Habib Ali Sahibul Maulid, pengarang Simtud Durar, pengarang Maulid Al-Habsyi, kata beliau, aku tidak pengen masuk ke dalam surga, aku kada hendak masuk ke dalam surga, aku kada kepengen akan surga. Kenapa aku hendak di sini ke surga? Kenapa aku ada kepengen ke surga? Karena di surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kenikmatan surga, gaya tarik surga yang paling kuat dan indahnya surga itu karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada berlebihan kalau kita hidup saat ini, jangan hendak mengandalkan amal ibadah kita kepada Allah untuk mendapatkan kenikmatan surga. Kayaknya sakit sampai ke situ. Kemana aja kita hendak mengandalkan amal kita, pastilah kita akan termasuk terlempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tidak bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar para guru bahari, andalkan sebuting aja beruntungnya. Napa andalkan? Andalkan cintamu kepada Rasulullah, andalkan cintamu, sayangmu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena surga itu dimasuki birahmatillah, bukan dengan amal ibadah. Sekali lagi, surga itu dimasuki oleh seseorang bukan karena amal solehnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.